Nah, yang pertama, kunci keberhasilan dari toilet training itu sendiri adalah kesiapan ibu dan anak. Bukan aja anak yang siap, tetapi juga kesiapan ibu dan ayah, jangan lupa. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku mau kembali sharing ke kalian. Nih, kalian tau nggak, hari ini aku mau sharing yang menurut aku ini tuh aktivitas anak bayi yang kayaknya berat banget, tapi harus kita lewati proses ini. Nah, apa hayo? Di video kali ini aku mau sharing lagi nih, tapi karena sleep training dan juga menyapih udah, jadi aku kali ini mau sharing ke kalian tentang bagaimana cara aku menerapkan toilet training pada anak. Nah, ini tuh cukup kompleks juga ya menurut aku, karena banyak juga ibu-ibu di luaran sana yang anaknya udah umur berapa tahun tapi belum siap untuk toilet training. Nah, nanti aku akan ngebahas apa aja sih tanda-tanda pada anak yang dia telah tunjukkan kalau mama, aku siap untuk toilet training. Aku udah mulai toilet training ini dari sebelum umur anak aku itu 2 tahun. Kalau nggak salah nih tepatnya ketika dia umur 22 bulan deh kayaknya. Pokoknya sebelum dia umur 2 tahun itu aku udah terapkan toilet training ke dia, dan baru berhasil di umur dia 25 bulan, which is itu adalah 2 tahun lebih, 2 tahun 1 bulan baru berhasil. Indikasi berhasilnya itu dia yang pertama bisa nahan pipis, karena tujuan toilet training itu bukan aja mengajarkan dia untuk bisa bilang mau pipis ataupun mau pup ke toilet, tapi dia itu bisa menahan pipis dan juga pupnya. Nah, yang pertama, kunci keberhasilan dari toilet training itu sendiri adalah kesiapan ibu dan anak. Bukan aja anak yang siap, tetapi juga kesiapan ibu dan ayah, jangan lupa. Nah, kenapa harus siap mental ibu, ayah, dan anak? Karena dalam prosesnya nanti itu akan dirasa berat banget. Kalau kita setiap hari enjoy, it's okay, tapi nggak mungkin kan kita setiap hari itu enjoy. Pasti ada aja kayak yang hari ini kayak nggak mood, atau kayak aku ngerasa capek banget hari ini. Nah, soalnya dalam prosesnya nanti nih anak bakal pup bisa di lantai, di kasur, di sofa, dan juga gitu pipis apalagi bisa di mana-mana, dan bisa frekuensinya itu lebih sering daripada pup. Makanya itu yang bikin agak stres. Karena apa? Karena kan kita harus membersihkan lantainya, membersihkan, ya kalau di lantai tinggal dilap, kalau di sofa, kalau di kasur kan itu perlu banyak kita yang gerak kan, dibersihkan segala macamnya. Kenapa juga harus si ayah nih siap? Karena kalau semisal ibunya yang udah capek banget hari itu, nah si ayah nih bisa turun tangan nih, dia yang ngajak anaknya pup atau pipis di kamar mandi. Ayah juga bisa yang bantu membersihkan kayak gitu kan, biar ibu tuh nggak ngerasa kayak beban banget loh ngelewatin toilet training ini gitu. Karena kalau kita beban di anak juga akan berpengaruh. Nah, itu tadi ya kenapa harus kesiapan mental ibu, ayah, dan anak itu harus didahulukan nih kalau menurut aku. Yang kedua, kita lihat tanda-tanda kesiapan anak. Nah, tanda-tanda kesiapan anak kita lihat dulu. Meskipun kita udah siap, mental kita udah siap untuk melewati proses toilet trainingnya anak, tapi kalau tanda-tanda kesiapan anaknya belum ada, sebaiknya ditunda dulu. Kalau ada yang nanya umur berapa sih sebaiknya toilet training itu dilakukan, sebenarnya nggak ada patokan minimal umur. Kalau menurut Bunda udah siap dan juga
dan juga anaknya udah siap, it's okay dilakukan sekarang juga. Nah, kalau aku kemarin anak aku toilet training sekitar umur 22 bulan dan aku juga udah lihat tanda kesiapan dia. Apa aja nih tanda kesiapannya kalau dia tuh udah siap toilet training. Aku melihat di anak aku, dia udah bisa ngomong. Dia udah bisa ngomong, terus juga dia selalu penasaran dan ngikutin kita kalau kita tuh mau ke kamar mandi atau ke toilet kayak gitu, kayak penasaran di kamar mandi tuh atau di toilet itu ngapain sih ini ayah dan juga ibu atau mama papa nih ngapain aja sih di toilet kayak gitu. Nah, terus juga tanda kesiapannya dia tuh bisa membuka celananya sendiri. Nih yang ketiga nih yang perlu kita siapkan adalah ketika anak kita putuskan untuk melewati proses toilet training, kita harus memikirkan apakah dia mau pakai celana dalam atau mau memakai training pants. Aku kemarin juga sempat kepikiran kayaknya mau pakai training pants aja deh kayak gitu kan. Nah, training pants ini kayak gini nih contohnya. Nih, jadi dia itu cuman bisa menampung 1 kali pipis. Fungsinya buat apa nih? Biar kita bisa tahu kapan aja nih si dedek pipis, karena frekuensi pipis kan lebih sering. Nah, kita bisa tahu kapan aja nih jam-jamnya dia itu pipis. Semisal dia pakai training pants, jam 10 dia pipis nih. Oke, dihafalin nih Bun, dihafalin jam 10 dia pipis. Nanti biasanya kan pipis itu keluarnya setiap 2-3 jam sekali. Berarti jam 12 nih, jam 12 kita ajakin harusnya ke toilet. Tapi menurut aku ya, menurut aku pribadi, training pants berarti kan kita nggak cukup cuman 1. Kita harus punya beberapa training pants. Nah, menurut aku sih itu agak boros, makanya aku mutusin buat anak aku langsung pakai celana dalam aja. Biarin dia berceceran pipisnya, tapi kita tahu dan kita harus sering-sering ajak dia itu ke kamar mandi. Semisalkan kita awalnya pas baru awal banget buka popok dia kan kita belum tahu nih jadwal dia tuh pipis kapan aja gitu kan. Jadi awal-awal itu bakal banget berceceran pipisnya di mana-mana, tapi nggak apa-apa biar kita tahu jadwalnya dia dan kita hafalin biar nantinya dia kebiasaan kita bawa pipisnya ke kamar mandi atau ke toilet. Dan untuk menghindari biar dia tuh nggak pipis di lantai, semisal dia pipis jam 7 pagi. Awal-awal aku ajak dia itu 1 jam sekali ke toilet, pipis nggak pipis ke toilet. Cuman kadang anaknya tuh nggak mood kalau setiap jam kita ajakin ke toilet buat pipis. Ya udah aku biarin dia aja. Jadi jam 7 dia pipis, ya minimal 2 jam lah aku ajakin dia ke kamar mandi. Sebenarnya frekuensinya itu akan sama. Ya pasti nggak berbeda jauh lah jam-jamnya dia pipis itu. Paling 2 jam, 3 jam dari pipis berikutnya kita tandain jamnya pasti kayaknya sih biasanya pipis kayak gitu. Oke, selanjutnya tips nih buat kalian. Apa yang harus kita lakukan biar anak itu mau pup atau pipisnya ke toilet. Nah, yang aku lakukan adalah sounding. Nih, kebetulan anak aku itu sounding itu ngaruh banget di dia. Jadi aku bilangnya kayak gini ke anak, Dek atau Kak, kalau mau pipis ke toilet ya. Nanti buka celananya, kita ke toilet biar pipisnya nggak berceceran di lantai. Kalau mau pipis ke toilet, oke, sounding, terus kayak gitu, terus disonding sambil kita ajarkan juga. Kalau ibunya atau kalau misal cewek sama ibunya ya, kalau cowok sama papanya atau sama ayahnya. Kalau nggak ada ayahnya kerja ya udah sama mama aja. Kalau kita lagi mau pipis, kita ajak ke toilet juga. Kita ajak bareng-bareng dia, yuk pipis yuk, meskipun dia nggak pipis nih. Ketika kita pipis, kita sambil sounding juga ke anak. Nah ini bunda atau mama lagi pipis. Kalau pipis ke toilet ya, tuh kayak gitu terus berulang. Nanti lama-lama dia juga bisa. Terus juga kita kalau dia pipis di lantai atau pup di lantai,
sebisa mungkin tahan dulu emosinya, jangan dimarahin, namanya juga dia belajar kan. Kita bilang, "Dek, ini adek pipis ya, ini namanya pipis, nanti kalau pipis lagi bilang ya sama mama, kita ke kamar mandi." Nah tuh, terus aja bilangin kayak gitu. Kalau dia pup juga kayak gitu, bilangin, "Nah ini namanya pup, kalau mau pup ke kamar mandi ya, buka celananya." Tuh kayak gitu pokoknya. Anak aku juga sering banget disonding terus sampai awalnya sih 1 minggu dia tuh bisa ngomong kayak kalau mau pipis atau mau pup. Cuman kadang kalau kita bawa ke kamar mandi nih atau ke toilet, dia bilang mau pipis, kita bawa ke toilet nggak pipis. Kita udah keluar dari toilet, udah kita pakein celana, pipis lah tuh di celana. Tuh, suka bikin kesel kan kalau kayak gitu. Makanya kita harus sabar-sabar. Itulah tadi kenapa aku menempatkan kesiapan kita tuh di awal, di awal banget adalah kesiapan kita. Oke nih, tips aku yang selanjutnya adalah percaya pada anak. Kenapa? Meskipun dia masih kecil, kita harus kayak menanamkan, oke, anak aku bisa, anak aku bakal ngerti kalau pup atau pipisnya itu di kamar mandi. Kita jangan meng-underestimate atau menyepelekan kayak, duh ini bocah pasti nggak bisa nih, kayak gitu nggak boleh ya. Jadi kita tuh harus percaya pada anak, kita tanamkan keyakinan pada diri kita sendiri kalau anak kita tuh mampu. Selanjutnya setelah kita yang tadi, kita kalau semisal nih anak kita tuh berhasil pup atau pipisnya di toilet, kita berikan dia apresiasi. Apresiasinya nggak usah yang muluk-muluk, cukup kita bilang, "Wah adek hebat, pipisnya di kamar mandi." Cukup kata-kata yang menyanjung dia. Nah kayaknya segitu aja nih tips dari aku atau juga sharing tentang toilet training. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa kalian like video ini, kalian subscribe, nyalakan loncengnya, komen ya kalau masih ada yang bingung dan mau ditanyain, nanti kita belajar bareng. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.